Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hukiya an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha annam ra'atan atat ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam qad yabisat yaduhal yumna. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim dan muzakarah mushola Darul Masyitoh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Bapak Ustaz Baihaqi Mustafa, Bapak Haji Hasan Basri, kita doakan semoga beliau dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatizah lainnya, para ustazat yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para bapak, para ibu, para hadirin hadirat jamaah sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dikasih berbagai macam nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada tanggal 2 Juni tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 2 bulan Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah, kita bisa kembali berkumpul, bermuwajahah, bahkan kita sudah bermusopahah, bapak dengan para bapak saudara, ibu dengan para ibu saudari, semuanya ketemu bermusopahah, berjabatan tangan, dan kita kembali membuka pengajian yang biasa kita laksanakan setiap Kamis subuh. Ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu cara bagaimana kita mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan juga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Selesai sudah Ramadan selama 1 bulan. Selesai juga Syawal, kita berlebaran selama 1 bulan. Sekarang kita sudah masuk bulan Zulqa'dah, sehingga ayo kita niatkan dalam diri kita untuk kembali beraktivitas, termasuk kegiatan majlis taklim dan muzakarah yang biasa kita laksanakan di mushola Darul Masyitoh. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah panjangkan umur kita,
Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Mudah-mudahan juga Allah selalu membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah dengan ilmu yang manfaat tersebut dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena tidak ada lagi amalan setelah yang fardu-fardu kecuali hadir di majelis ilmu. Nah, alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu kita ini. Bahkan ya hari ini saya lihat cukup banyak jamaah, baik bapaknya maupun ibunya. Nah, sehingga ini mudah-mudahan hasil puasa 1 bulan setelah kita dipondokkan di pondok pesantren Ramadan, setelah kita digembleng di lembaga pendidikan yang bernama Ramadan, mudah-mudahan benar-benar hasilnya mencetak kita sebagai manusia hamba Allah menjadi manusia yang bertakwa. Sehingga salah satu cirinya cinta hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Ayo, selama kita masih hidup, ya selama kita sehat, ya kita buatkan waktu untuk istiqomah hadir di majelis taklim muzakarah musola Darul Masitoh setiap Kamis subuh. Banyak sekali manfaat yang Allah berikan buat kita semuanya. Insya Allah ini ya akan memberikan yang terbaik buat kita, sehingga asarnya, pengaruhnya, keberkahan ini bukan hanya ya akan datang pada diri kita, tetapi nanti keberkahan buat keluarga kita. Yang rajin suaminya ngaji, nanti keberkahannya buat istrinya dan juga buat anak-anaknya. Yang istrinya rajin ngaji, itu keberkahannya buat suaminya dan juga buat anak-anaknya. Kalau suami istri hadir, mudah-mudahan tambah berkah lagi. Anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang solih dan solihah. Ya, cinta majelis ilmu berarti cinta sama Allah. Cinta majelis ilmu berarti cinta sama Rasulullah. Cinta dengan majelis ilmu berarti cinta dengan para guru-guru. Cinta dengan majelis ilmu berarti cinta dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Nah, mudah-mudahan kalau kita cinta kepada mereka semuanya, ini insya Allah keberkahan selalu akan diberikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk ya pagi hari ini kita baca ini kitab walaupun hanya beberapa baris saja sebagai tanda muqaddimah bahwa ya kita sudah memulai kembali kegiatan pengajian di Darul Masitoh. Pengarang kitab menjelaskan kembali di dalam kitab ya Al-Mawaizul Uspuriyah ini dengan redaksinya hukiyah. Artinya diceritakan, dihikayatkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, ini cerita hadis ini dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annam ra'atan atat ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya ada seorang perempuan datang mengadu curhat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang perempuan nih melalui Siti Aisyah, tentunya didampingi sama Siti Aisyah, itu ngadu ya, ingin ya berkata yang penting, ya mau diobrolin satu omongan kepada Nabi ya alaihi salatu wassalam. Nah, ceritanya di sini dijelaskan. Qad yabisat yaduhal yumna, sungguh tangan perempuan yang kanan ini keplek. Keplek itu artinya enggak berfungsi. Ya, jadi ini tangan kanannya enggak bisa ngapa-ngapain, megang enggak bisa, ya. Itu namanya yabisat, enggak berfungsi tangan kanannya. Kaget nih, perempuan bangun tidur tiba-tiba kok tangannya enggak bisa digerak-gerakkan, tangan kanannya. Itu namanya yabisat yaduhal yumna. Ngadu dia cepat-cepat sama Rasulullah. Ya, jadi ya dia ngadu
apa yang terjadi pada diri ini perempuan. Faqalat, lalu perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah kamu ya Rasulullah kepada Allah, hatta yasluha yadayya, sehingga tangan saya ini jadi sembuh seperti ya sedia kala. Ini dalil bahwa kita boleh minta doa. Tuh ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doain saya. Berarti kita kalau datang ke guru, ya guru doain saya, boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya. Ya, jangan minta bilang begini, pakai minta doain. Ya, doa aja sendiri emang lu kagak bisa. Tuh, ini ada dalilnya. Ini kadang-kadang orang kalau kagak ngaji udah sok tahu. Ya, jadi kalau ada seseorang datang ke rumah orang yang solih, ya guru-guru kita, kemudian kita datang, kita bilang, guru doain saya, nih anak saya mau ujian, doain biar supaya ya apa, ya sukses, lulus dengan hasil yang baik. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu buktinya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya dia ya menemukan satu problem, masalah, tangannya keplek, nggak bisa berfungsi, lalu cepet-cepet datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doain saya ya Rasulullah, ini tangan saya kenapa begini kok, ya bangun tidur tiba-tiba begini, tolong doain saya ya supaya sehat lagi, supaya kembali ya sehat seperti sedia kala. Nah itu ya, jadi nggak apa-apa, boleh. Ya sekarang al ulama warasatul anbiya, nabi udah nggak ada pewarisnya siapa? Ulama, alimil ulama. Ya kita datang bawa air misalnya, ya ke ulama, ke guru, minta didoain. Ya didoain dah tuh, ya, dibaca bacaan apa tahu dah, kita nggak tahu udah bacaannya apa. Ya kemudian kita suruh minum, kita minum aja. Ya jangan ditanya guru baca apaan tuh, lu mau tahu aja. Ya begitu. Ya Masya Allah, itu hal-hal yang sudah terbiasa terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Jangan dikit-dikit bilang bid'ah. Oh itu bid'ah, itu nggak boleh. Ya, jadi, nah ini salah satu contohnya. Jadi perempuan datang ya ke Rasulullah lalu minta doa. Ya Rasulullah doain saya. Ya supaya nih tangan saya sehat kembali. Wa yu'iduha ilal halatil ula. Akhirnya tangan saya ini nanti kembali dalam situasi kondisi seperti semula. Artinya sehat lagi. Sebelumnya ini perempuan sehat. Ya, tiba-tiba bangun tidur kejadian tangannya seperti itu. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi berkata kepada itu perempuan, Nabi pengen tahu sebabnya. Malazi aibasa yadaka, apa penyebab tangan kamu? Malazi aibasa yadaki. Ya, jadi ini kan perempuan. Jadi ki, kalau ka laki, ki perempuan. Anta anti, yadaka yadaki. Cuma begitu aja bedanya. Kalau untuk perempuan yadaki, kalau buat laki-laki yadak, yaduka, ya yadaka, yadika, ya atau ya itu ya tinggal dilihat kapnya aja. Kalau ka buat laki, ki buat perempuan. Jadi di sini kita bacanya ya apa? Ya ki karena ini perempuan. Malazi aibasa yadaki. Apa penyebab tangan kamu jadi tidak berfungsi? Kalau kata orang kampung kita keplek dah. Qalat, lalu ini perempuan menjawab. Kata orang perempuan ini bilang, ra'aitu fi manami ka'annal qiyamata qad qamat. Ya, jadi dibilang saya semalam habis bermimpi dalam tidurku, dalam tidur saya seakan-akan kiamat sudah terjadi. Wal jahimu qad su'irat, neraka jahim apinya sudah dinyalakan.
Wal jannatu uzrifat, surga juga udah didekatkan. Wasaratin naru audiyatan, dan jadilah ya api neraka itu, nar itu ya berbentuk menjadi beberapa ya wadi, lembah-lembah. Paroaitu fi wadin, maka saya melihat lembah min audiyati jahanam, dari lembah-lembah yang ada di neraka jahanam. Di situ saya lihat ada siapa? Walidati, ada ibu saya. Jadi dia bermimpi kiamat terjadi, ada neraka, ada sorga, udah diperlihatkan semuanya. Ya, tapi saya lihat di neraka jahanam itu ada ibu saya. Jadi ibunya diimpikan ada di neraka jahanam. Wa fi yadiha qit'atun min sahmin wa fi yadihal ukhra hirqatun saghiratun, di tangan ya sebelahnya itu ada sepotong lemak, ya daging yang ada lemaknya. Di tangan sebelahnya lagi ada khirqah, ada pakaian, ya sejenis pakaian yang sudah jelek, ya kecil, tapi fungsinya itu tataki biha minan nar, bisa menjaga dan memelihara dirinya dari neraka, dari api neraka. Jadi di tangan kanannya ada yang dipegang, di tangan kirinya ada yang dipegang. Ya, itu yang dipegang bentuknya apa? Satu sepotong lemak, satu lagi secarik kertas kecil. Ya, itu katanya dua benda tersebut bisa menjaga dirinya dari panasnya api neraka. Kultu, maka aku bilang, mali aroki ya ummah fi hazal wadi, saya tidak sangka kok saya lihat ibuku adanya di lembah neraka jahanam. Wa kunti muti'atan li rabbiki, sementara engkau adalah orang yang taat sama Allah. Tuh ibunya dibilang taat sama Allah. Saya nggak sangka kok saya bisa lihat ibu ada di sini di neraka, sementara kan ibu orang yang taat kepada Allah. Waradin anki zaujuki, sementara suami kamu, ayahnya berarti ayah sebagai suami ibu itu redo, udah meredokan, udah ikhlas. Nah kan udah enak itu, jaminannya sorga. Ya ibu taat sama Allah, pada saat meninggal dunia suaminya redo, lah udah masuk sorga. Tapi toh kenapa saya lihat ibu kok ada di neraka jahanam? Pakola, lalu ibunya jawab li kepada saya, ya benati, wahai anak perempuanku, inni kuntu bakhilatan fid dunya, sungguh saya dulu pelit medit di dunia. Tuh, jadi penyebab ini perempuan masuk neraka karena medit bakhil di dunia. Sementara itu ayahnya, suaminya di sorga. Suaminya termasuk sakho, dermawan. Kalau kata orang Cidodol, bares banget. Kenal bares? Bares. Suaminya bares. Ya, tapi istrinya pelit. Padahal taat banget nih. Nih istrinya sama Allah taat banget. Ya, perintah-perintah Allah nggak ada yang ditinggalkan. Dan suaminya redo, emang ini istri orang baik. Cuma satu kelemahannya, ya saya medit pelit. Ya, kalau ayah kamu orangnya bares. Nah, makanya ayah kamu ada di surga enak. Lah saya ada di neraka. Nah, makanya ibu-ibu jangan pelit ya. Ya enggak Ustaz, iya enggak. Ya, mudah-mudahan ini kan dalam cerita ini. Ya, biasanya kan ada suami bares, istri mendit. Ada di keluarga. Wah, kalau suaminya bares banget, tapi istrinya pelit banget dah. Itu sampai ada cerita begitu. Ya, jangan tuh jangan. Ya. Tapi ada lagi. Ya, istrinya bares, suaminya pelit. Tapi biasanya jarang, begitu jarang. Ya, yang sering ya suaminya bares, istrinya pelit, yang sering. Tapi di Cidodol enggak ada. Ya, suaminya dermawan, istrinya dermawan. Tuh begitu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, jadi ceritanya begitu. Jadi kenapa kok saya ada di neraka jahanam? Lalu ini ibu cerita, saya dulu pelit di dunia. Fahaza maudiul bukhala. Nah, maka inilah tempat orang yang pelit, yang medit. Tuh, jadi tempat orang yang pelit medit tuh di neraka. Makanya ya orang yang bakhil qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Kan begitu ya, ada hadisnya. Jadi orang yang pelit itu ama neraka dekat, ama surga jauh. Tapi kalau orang yang bares ya ama surga dekat, ama neraka jauh. Kemudian dilanjutkan lagi ya, setelah itu dibilang wapiyadiha ya, sementara ya apa qultu laha ma hazihi syuhmah. Ya, lanjutnya begitu. Fahaza maudiul bukhala, maka neraka jahanam ini adalah tempat orang yang bakhil. Qultu, lalu saya nih perempuannya bilang lagi, anaknya laha kepada ibunya, ma hazihi syuhmatu wal khirqatu. Ini apa ibu? Ya, satu potong lemak dan ada satu ya helai kain. Allatani arahuma biyadiki, aku lihat ini ada di tangan kamu. Qalat, lalu ibunya menjawab, hazihis sodaqatu allati tasaddaqtu bihima fid dunya. Ini adalah sodako saya yang pernah saya berikan selama hidup di dunia. Waktu di dunia pernah sedekah cuma 2 kali doang. Bayangkan itu. Ya, itu sodakonya bentuknya dipegangin aja. Dan itu fungsinya alhamdulillah bisa menjaga dirinya dari panasnya api neraka. Oh, bayangkan itu. Masya Allah. Ya, jadi sedekah itu yang pernah disedekahkan. Wa ma tasaddaqtu fi jami umri illa bihazihil khirqati wasyuhmati. Dan tidaklah saya bersedekah di seluruh umur saya selama saya hidup di dunia kecuali hanya ini aja 2. Dia pernah memberikan sepotong lemak ya sama ya sehelai kain. Ya, mungkin dia pernah memberikan sehelai kain kepada orang lain sama sepotong lemak buat orang lain. Fa'ataitu zalika, aku pernah memberikan itu. Fa'ana attaqi bihima minan nari wal azabi an-nafsi, maka akhirnya saya terjaga, terpelihara dari api neraka dan dari azab untuk diri saya. Di neraka sih, cuma ketika api mau membakarnya terjaga, dia terpelihara dengan sodako yang pernah diberikan. Masya Allah Bapak Ibu, itu baru sodako segitu doang. Ya, sodako seumur hidup baru 2 kali. Tapi dia di neraka itu api nggak bisa menyambar dirinya. Setiap api mau nyambar terjaga. Yang jagain siapa? Sodakohnya cuma 2 selama ya dia hidup. Masya Allah. Bagaimana kalau orang Cidodol yang sedekahnya banyak banget? Udah aman, dah aman. Ya, insya Allah. Ya Allah, itu bentuk sodako begitu. Makanya Rasulullah bilang, ittaqun nar walau bisikki tamratin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu Saudara, ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, hindarilah diri kamu dari panasnya api neraka, walau bisikki tamratin, walaupun hanya dengan sebutir biji korma, sebutir korma. Ya kalau bijinya mah kasihan disedekahin, sebutir korma. Ya. Iya. Jadi walaupun kita bersedekah sebutir korma, ya Allah, 1 doang tuh korma kita kasih, ada orang perlu, walaupun hanya 1, ya sebutir korma itu sudah punya nilai yang sangat istimewa. Ya apalagi kalau kita sering kali berinfak, bersedekah, ya Allah, itu mudah-mudahan yang akan membentengi dan menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Atau kita balik sekarang, kalau di Cidodol nggak ada korma, ya takutlah kamu, hindarilah diri kamu dari panasnya api neraka, walaupun hanya 1.000 rupiah. Tuh 1.000 yang kita berikan untuk infak sedekah, mudah-mudahan itu bisa membentengi dan menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Ya 1.000, naikkan dikit 5.000.
naikin dikit walaupun cuma 10.000, naikin lagi walaupun itu 50.000, 100.000 dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud ittaqun nar walau bisyiki tamrotin. Jadi hindarilah diri kamu dari panasnya sengatan api neraka walaupun hanya ya 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 50.000, 100.000 dan seterusnya. Tergantung kemampuan kita. Tuh, kalau kita punya uang cuma 1.000, masya Allah itu 1.000 jangan disia-siakan. Kita infak sedekah, mudah-mudahan itu jadi manfaat. Ya, kita punya uang 5.000 kita berinfak, mudah-mudahan itu bisa menjaga diri kita dari panasnya api neraka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini cerita ya ibunya begitu. Jadi gara-gara sedekah saya itu dipegang, di tangan kanan dipegang, di tangan kiri dipegang, kemudian itu bisa membentengi dan menghindari dari panasnya api neraka. Tuh seperti itu, masya Allah. Ya, masya Allah. Qultu laha, maka aku berkata lagi kepada ibu, aina abi, ayahku mana bu? Nah, sekarang ditanya ayahnya, kan itu baru ibu ada di neraka. Nah, ayah saya kagak lihat, ayah di sebelah mana? Ya, qolat, lalu ibunya bilang, huwa kana sakhiyan, dia mah orangnya dermawan. Ayah tuh suami saya, dia orangnya dermawan. Fahuwa fi maudil askhiyah. Nah, dia sekarang ada di tempat orang-orang dermawan. Nah, orang yang dermawan, orang yang baras adanya di mana? Fil jannati, yaitu di dalam surga. Jadi kalau ayah adanya di surga, ya ibu doang ada di neraka, nih nasib memang dah. Ya, nah begitu. Sementara ayah kamu mah enak ada di surga. Tuh begitu. Ya, jadi ya ayahnya di dalam surga, ibunya di neraka. Sampai sini dulu bersambung. Ya, begitu kan baru. Ya, kalau baru nggak boleh lama-lama dulu. Ya, nah begitu. Ya, santai. Ya, santai. Nanti baru kita lanjutin. Nanti anaknya datang ke surga, nyari-nyari ayahnya. Nah begitu. Jadi nanti ceritanya bersambung. Makanya besok datang lagi. Ya, kalau nggak datang rugi dah. Ya, nanti datang lagi. Nanti baru pajitu ilal jannah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jadilah kita orang yang cinta bersedekah. Jadilah orang yang dermawan. Jangan menjadi orang yang pelit dan bakhil. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang dapat kita ya baca. Mudah-mudahan semuanya ya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, Ibu, Saudara, ya saya kembali mengingatkan ya bahwa pembangunan pondok pesantren At-Thahir Al-Mukminun yang sedang saya tekuni sampai saat ini memang belum selesai bangunannya. Ya, sehingga ya saya masih memerlukan infak sedekahnya Bapak, Ibu, Saudara. Nah, jadi mudah-mudahan yang tiap bulan tuh ya 100.000 rupiah ya kembali dilanjutkan. Ya, bahkan kalau bisa di antara Bapak atau jamaah yang memang belum bisa ikut andil, nah kalau saat ini ada rezekinya, ayo ikut andil. Ya, nanti setorkannya ke Bapak Haji Hasan Basri. Ya, karena itu sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi tukang emang tetap terus bekerja. Ya, sampai saat ini sudah mulai bekerja lagi. Ya, jadi uang 100.000 tiap bulan itu ya sangat bermanfaat sekali. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu kembali terus ya memberikan infak sedekahnya secara istiqomah, sehingga mudah-mudahan saham Bapak Ibu insya Allah sangat bermanfaat
bukan hanya saat ini tapi yang paling penting nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan kembalinya kita mengaji, nah kemudian kita kembali lagi ya secara istiqomah memberikan ya infak sedekah tersebut. Ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas ya segala bantuan-bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsalaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pas bel.